Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 4. Sekarang marilah kita membaca bersama-sama teks bacaan yang berjudul kemasan produk. Selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai satu kekuatan utama dalam persaingan pasar. Menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Pada zaman itu, kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama perjalanan. Baru pada tahun 1980-an, persaingan dalam dunia usaha semakin tajam. Kalangan produsen saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen. Bentuk dan model kemasan dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran. Saat ini, kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk, dan membujuk konsumen. Nah, inilah fungsi peranan kemasan. Secara umum, fungsi kemasan yaitu yang pertama melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya, melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembapan udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Yang kedua itu sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengirim informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, yaitu memudahkan perhitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu. Contohnya, produk-produk makanan. Dari kemasannya, orang-orang sudah dapat mengenali rasanya walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut. Ciri pada kemasannya mengomunikasikan suatu citra yang baik. Seperti itu. Anak-anak, apa fungsi kemasan pada mulanya? Yaitu untuk melindungi barang dan agar mudah dibawa kemana-mana. Nomor 2, sebutkan 3 fungsi utama dari kemasan, yaitu yang pertama melindungi dan mengawetkan produk, yang kedua sebagai identitas produk, yang ketiga meningkatkan efisiensi ketika menghitung, mengirim maupun menyimpan suatu produk. Nomor 3, dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Apa maksud dari pertanyaan tersebut? Kemasan menjadi identitas produk di antara keberagaman ekonomi yang ada. Kemasan juga menjadi satu bentuk pelayanan karena keamanan produk dijaga sampai ke tangan konsumen, sehingga konsumen menilai bahwa suatu wirausaha bertanggung jawab atas produknya. Hal ini juga akan berdampak pada perkembangan wirausaha tersebut. Nah, sekarang coba kalian amati kemasan tersebut. Sekarang kamu bisa tuliskan sebanyak mungkin hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut mengenai kemasan tersebut. Bagaimana cara membuat kemasan tersebut? Berbentuk bangun ruang apa kemasan tersebut? Dan seperti apa langkah-langkah membuat kemasan tersebut? Inilah contoh jaring-jaring prisma segitiga. Kamu bisa membuat kemasan berbentuk prisma segitiga, inilah langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian bisa siapkan karton berukuran 50 cm x 50 cm. Yang kedua, kamu dapat menentukan sendiri ukuran kemasan yang akan kamu buat selama tidak melebihi ukuran kertas karton. Yang ketiga, kamu dapat menggunakan koran bekas atau kalender bekas terlebih dahulu sebelum membuatnya menggunakan karton. Yang keempat, setelah yakin, gambarlah jaring-jaring prisma segitiga pada karton. Tambahkan 1 cm pada bagian-bagian yang perlu direkatkan pakai lem ya. Yang kelima, setelah prisma segitiga selesai, hitunglah volumenya.
Kamu sudah mengetahui dan membuat daftar riwayat hidup. Masih ingatkah kamu hal penting apa saja yang terdapat pada daftar riwayat hidup? Nah, yang harus ada pada daftar riwayat hidup itu yang pertama data pribadi. Kamu bisa mencantumkan nama lengkap kamu, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan dan agama. Yang kedua itu bidang yang diminati. Tuliskan bidang yang kamu minati. Yang ketiga itu riwayat pendidikan, misalnya dari taman bermain, TKA, TKB, dan SD. Yang keempat itu ekstrakurikuler dan kursus. Kamu bisa mencantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. Yang kelima itu kecakapan atau keterampilan lain yang kamu miliki. Yang keenam kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini kamu bisa menuliskan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Nah, anak-anak, kamu bisa membuat kembali di rumah daftar riwayat hidup kalian agar kamu bisa lebih memahaminya lagi. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.